Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang saya hormati Bapak Rudi selaku Kabak Ops Polres Metro Jakarta Utara, Pak Sigit Kapolsek, dan juga hadir tadi Pak Kapolsek Tanjung Priok beserta jajaran. Tadi juga sudah hadir Pak Kapolres, Pak Wadi, bersama dengan Pak Dandim ya Pak ya. Ada Kasat Reskrim juga. Dan saya melihat hari ini ada suasana baru yang semuanya bisa berjalan dengan normal, sehingga tidak ada kekhawatiran. Memang banyak informasi yang berkembang di luaran bahwa Hotman ada bodyguardnya, Rasman ada bodyguardnya, sehingga kalau itu tidak digesekkan, maka kita khawatir akan ada chaos. Tapi yang pasti dari saya itu tidak melakukan apa-apa, dan praktis hari ini itu hanya ada 5 orang Pak Kabak Ops, dan sudah koordinasi, dan itu semuanya berbaju batik, terdaftar dan ditemani oleh Bu Eli dan Bu Ade selaku istri saya, dan juga Bu Saini, Uning Saini dari kampung saya. Saya sampaikan mewakili tim hukum, tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan Saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Dengan ambulan. Kita doakan Saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bu Ilarinti, Saudara Herwanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang, jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan gitu ya, dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil, dia hilang fokus, sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak mampu. Jadi ya kita berharap Saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut, dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban. Karena aturannya begitu. Tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban dulu, itu tugasnya begitu ya. Belum selesai. Nah, itu dari saya. Kemudian saya juga terima kasih buat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ibu Ketua Majelis, Ibu Anggota Majelis, yang informasi di luaran beredar bahwa saya akan ditahan katanya. Informasinya begitu Pak. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada penahanan. Saya kira itu dari saya. Silakan Bung Rihat sebagai koordinator. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Riyatul Barat SHMA selaku kuasa hukum daripada Dr. Ran, untuk menyampaikan perkembangan sidang hari ini, bahwa hari ini telah dimulai tadi sidang pemeriksaan daripada saksi pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea, dan di mana telah dituntaskan tadi bagian pertama oleh jaksa penuntut umum semua pertanyaan. Setelah tuntas daripada penuntut umum, maka diserahkan ke kita sebagai kuasa hukum daripada terdakwa Dr. Ran, dan kita baru ada bertanya tadi itu saya sendiri, terus ada Prof. Dr. Alvis Siombing, ada kandidat Dr. Lecumanan, dan pas lagi di giliran Pak Rahmat tadi itu diskors. Memang setelah diskors, dibuka lagi dari persidangan, kami dapat setelah dibuka dapat kabar bahwa Dr. Hotman Paris Hutapea agak terganggu kesehatannya, jadi tidak bisa untuk dilanjutkan persidangan, maka akan ditunda sidang selanjutnya untuk hari Kamis minggu depan. Ini memang sesuai dengan aturan undang-undang.
apabila seseorang itu lagi keadaan tidak sehat atau terganggu kesehatannya, maka tidak bisa dilanjutkan proses persidangan. Kita berharap supaya perkara ini bisa cepat selesai dan lancar, demi seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan semoga Dr. Hotman Paris Tobia ini cepat pulih kesehatannya supaya bisa kita lanjutkan persidangan ini. Tentu ada kabar baik yang kita sampaikan di sini seperti yang tentu yang sangat bertolak belakang sekali dari sidang tanggal 6. Sidang pada hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berjalan semua dengan tertib sesuai dengan aturan politik, pengacara, advokat, semua harus menjalani hal tersebut sesuai dengan tata tertib tadi yang dibacakan oleh sebelum sidang dengan sangat tata tertib, semua memenuhi tata tertib tersebut. Dan kita juga saat ini kita ucapkan jempol sama hakim majelis, ketua majelis yang memimpin perkara ini Ibu Tambunan dan Sophia Tambunan dan anggota-anggotanya. Beliau sangat benar-benar memberikan suatu contoh persidangan yang sangat potret yang sangat bagus dalam memimpin persidangan ini. Berharap kita juga dengan ini bisa terus berjalan dan semua akan soft dan tata tertib. Semoga ini akan membuat satu cerminan yang baru terhadap dunia ranah persidangan dengan potret yang baru dan model yang baru. Tentu inilah yang diharapkan oleh semua para penegak hukum dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Itulah dulu dari saya, mungkin dilanjutkan sesuatu lagi ke depan. Jadi saudara-saudara, saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Kami ini nggak siapa-siapa, jadi jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Silakan Bung Ketua. Ya. Bang. Ya, kebetulan saya yang banyak bertanya ya. Starting tadi begitu dioper oleh Bang Rihan, kemudian dioper sama Pak Dr. Alvis. Kemudian saya yang pembukanya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguras energi dari Pak Hotman Paris. Nah, jadi saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana perkenalan yang bersangkutan Hotman Paris kepada Bang Rasman. Oke, di acara suatu stasiun TV, di mana stasiun TV tersebut mengundang Bang Rasman dengan Richard Lee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertanyakanlah kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA ya, dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau handphone daripada Iklima ini, padahal sudah disita dulu sebenarnya. Ya kan Bang Rasman kan, sudah disita. Jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja. Tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Tetap kami akan lanjutkan pertanyaan kami di minggu depan. Jadi kami akan memperbanyak pertanyaan kami karena baru 4 orang dari seluruh tim yang hari ini hadir, baru 4 orang yang bertanya. Contohnya saya, yang terakhir Rahmat Riyadi. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan nanti minggu depan oleh Ibu Ida, mungkin Pak Hermanto dan lain-lain, tim yang lain. Jadi itu dari saya ya. Jadi pesan saya berdoa agar Pak Hotman Paris segera sembuh, biar minggu depan pemeriksaannya biar lebih panjang. Itu aja dari saya. Ya. Tadi sebetulnya kenapa agak sedikit tegang, karena Pak Hotman ini dia selalu menyebutkan Bu Ida, sebut-sebut Bu Ida. Jadi hakim beberapa kali menegur dia karena nggak sinkron gitu kan. Dia akan laporkan Bu Ida dan lain-lain. Maka hakim, saudara terdakwa jangan. Nah mungkin karena kencang, ketua majelis ngomong, pertanyaan kami nanti lembut-lembut aja Bu kalau bertanya, supaya jangan sakit gitu. Ya, silakan Bu Ida. Terima kasih. Hari ini luar biasa, kami dikawal oleh pihak Polres dan pihak penegak hukum lainnya, sehingga persidangan hari ini cukup nyaman dan kondusif. Baik jaksa, hakim maupun kita merasa nyaman karena tidak ada intervensi. Dan kami merasa bangga
terima kasih kepada ketua hakim bahwa dia tidak lagi marah-marah dan tidak lagi kasar, sangat lembut, sangat baik. Nah, kami juga tidak merasa takut ketika ditanya. Nah, ada hal dari pertanyaan beberapa rekan saya yang diakui oleh beliau, terus itu membuat mudah-mudahan hakim berpendapat bahwa kalau kebenaran itu, kalau benar dia melakukan, berarti pidananya sesuai dengan SK 3 Menteri, bahwa jika dibuktikan atau benar adanya, maka peristiwa itu ada, maka tidak ada pidana untuk itu. Nah, harapan kami hanya melengkapi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Dia mengakui dia check in di apartemen Moy, dia mengakui dia meraba payudara, terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Harapan kami itu baru separuh. Belum lagi tadi dia menyampaikan ini ada BAP. BAP dia tentang bahwa Bang Rasman menyatakan peristiwa yang kami lakukan dengan waktu itu Bang Rasman sebagai pengacara, saya adalah pelapor dengan Binto, FBI, ya lain perkara itu sudah lama sebelumnya. Tapi masuk dalam bahasa. Nah, masuk ke dalam BAP Bang Rasman, itu jelas bahwa BAP itu tidak benar. Saya buat statement menyampaikan bahwa karena dia menyebarkan postingan tentang perempuan yang pakai anduk biru, saya sudah serahkan bukti videonya bahwa dia bilang ini namanya Silvi dari Surabaya, wahai Kolong Merah Jakarta, catat nomor handphonenya. Apakah itu? Ya, apakah itu tidak merupakan seperti menjual orang atau perempuan? Saya sebagai kaum perempuan merasa tidak elok dia seperti menjajah-jajakan perempuan, apalagi perbuatannya selalu melakukan di Instagramnya, di kolam renang, cium-cium segala macam. Itu yang saya laporkan, pornografi dan porno aksi sampai ke Komnas Perempuan. Bukan dengan perkara Bang Rasman dengan Iklim Hakim. Saya keluarkan lagi, cukup Nah, dalam hal ini saya itu yang anehnya, kenapa itu masuk kepada BAP menyatakan itu Bang Rasman. Saya menyampaikan Pak Rasman, Pak Hotman Paris seperti Germo. Dia jawab apa? Saya lebih kaya dari Germo se-Indonesia. Saya kira itu sudah selesai. Ya, mungkin itu ya tentang ya, saya berdoa kepada Allah SWT. Semoga Pak Hotman Paris bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam persidangan hari Kamis depan tanggal 27. Padahal sehari sebelum puasa ya, kita harusnya udah mandi. Apa namanya? Nah, untuk itu sekali lagi kepada Pak Hotman Paris, kalau bisa tolonglah sehat dan bisa kita baik-baik saja. Terima kasih. Silakan Bang. Silakan Bang. Yang menarik itu begini, Hotman itu ada 3 fase. Ada 3 fase keterangan dia itu yang kontraproduktif dan sulit dicerna secara akal sehat. Pertama, dia tidak mengatakan Iklim Hakim itu asli. Tadi penegasan, tapi dia adalah perempuan dari Mangga Besar, kemudian Gladys Cafe, punya anak, janda, dan lain-lain. Yang mulia sudah tahu lah itu apa itu Mangga Besar. Saya nggak ngerti. Saya sering di Mangga Besar, saya nggak ngerti apa itu. Nah, yang tahu saya Mangga 2. Oke.
dia bilang, kami tidak pacaran, tapi punya hubungan khusus. Saya nggak ngerti apa pacaran, apa hubungan khusus, Pak. Apa ini maksudnya, khusus yang mana, pacaran yang mana? Saya belum tahu, nih mau nanya itu tadi udah kedulu sakit beliau. Nah kemudian, menurut dia, kalau ASPRI itu harus original. Gitu ya Pak Irwan? Betul. Gitu ya Pak? Harus cantik dan original. No OP. Tegas tadi itu. Nah, bagaimana cara dia menguji itu? Saya nggak mau bilang di sini. Tapi saya mau tahu apakah begitu syarat ASPRI. Mengerikan juga kalau harus diuji ori atau tidak, Pak. Pokoknya no OP. Itu penegasan beliau. Nah, apakah ini akan kita buktikan masuk tidak pelecehan? Pelecehan ada dua, verbal, non verbal. Nah, baru yang terakhir. Nah, inilah dia Pak Kapolri. Saya mohon sangat, tolong periksa Dodi Hariansyah. Dan tolong supaya Pak Aspidum DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi, supaya mempertanyakan kepada Kejaksaan. Karena Hotman mengatakan HP Iklim Hakim tidak disita. Sementara HP saya sudah disita. Instagram saya juga disita. Nah, jadi siapa yang tidak equality di foto loh di sini? Pengakuan Hotman loh, betul ya? Iya, saya tadi mau tanya itu, jadi tolong itu diluruskan. Dan itu bukan ranah si Hotman. Dia dapat informasi dari mana nih? Kalau sempat itu tidak disita, berarti ini pelanggaran serius. Jadi saya akan bersurat kita ke Kejaksaan, akan bersurat ya, Wafi ya, Rahmat mana? Udah datang Rahmat. Bersurat resmi, apakah benar itu disita atau tidak? Kalau tidak disita, berarti ada yang diberikan secara khusus kepada Iklima, ada hak-hak khusus. Kok saya disita, dia tidak disita. Kemudian dia kalau kita tanya tentang berita acara pemeriksaan Hotman dicecar oleh Rahmat tentang Moy, baru sampai Moy ya Mat? Ya betul Mas. Moy ini belum sampai mobil, belum sampai klub, itu ada di saya. Baru sampai Moy dan mobil sedikit, itu berulang-ulang dijelaskan Rahmat. Ini yang saudara lakukan di apartemen itu, bagaimana caranya mengetahui bahwa itu asli atau palsu, si buah mangga itu misalnya. Baru sampai situ. Dia bilang itu tidak ada chatting-chattingan. Ini bukan chattingan, ini BAP. Bolak-balik ditanya Rahmat, ini dia mana ya? Nah, saya bilang, Mat, geser ke saya, Mat. Rupanya abang kita ini kurang sehat. Jadi Mat, didoakan, Mat. Jangan marah-marah lagi. Saya juga mulai hari ini akan lebih slow. Nah, ini Bung Herwanto tadi sempat keluar karena beliau ini tidak membawa berita acara sumpah yang asli. Ya kalau begitu besok kalau ada sidang di pengadilan yang lain, nanti kita bawa berita acara sumpah yang asli. Alhamdulillah beliau sudah masuk tadi. Ya, Bung Herwanto mau nanya apa? Dicek aja tadi ya. Sedikit aja. Nah, coba. Saya mau nunjukin dulu Bang. Tapi jangan di video pengacara Abang abal-abal pula. Oh iya. Ini video acara saya asli ya. Siapa? Tadi setelah Santai. tadi saya Urusan dia ini hampir setengah jam. tadi sudah ada kirim video ke saya. Tadi ada juga yang komen pengacara Rasma Nasution ini katanya jangan-jangan nggak punya berita acara sumpah. Nah, ini kenapa saya menunjukkan ini biar jelas. Nah, tadi kalau dibilang banyak majelis hakim sama Rasma sudah baiknya Bang, sama yang lainnya baik. Tapi sama saya hari ini, saya menjadi bagian orang yang dizolimi. Tadi majelis hakim mengatakan kami sudah memberikan hak kepada terdakwa Bang Rasman di acara, bagaimana dengan hak saya sebagai advokat tertinggi Bang Rasman. Akhirnya tadi saya keluar, ya kalau saya pertama kali menerima jadi pengacara Bang Rasman, orang banyak ujar saya. Karena Bang, saya penasaran benar nggak sih Bang Rasman ini arogan atau ada alasannya dia arogan? Dan ternyata saya yang sekarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Jadi saya bukan. Tapi itu pun kita maafkan. Jangan lagi benturan. Iya siap, makanya tadi saya benar
Maka tadi begitu saya nengok Bang Rasman kasih tangan begini ya, saya tahu kodenya. Artinya saya dengan rendah hati, dengan legowo saya keluar. Akhirnya saya bawa lah. Oke, Bang. ada pertanyaan? Bang, Ya, nanti Rahmat yang jawab. Silakan. Apa pertanyaan? Neng mundur dikit Neng, maaf Neng. Ah, sip. Slow nih di persidangan kali ini. Sedangkan kan di persidangan kemarin kan bisa bilang. Waktu di program Rakyat Bersuara ada istilah di situ yang disampaikan maaf ya. secara live dan jutaan yang menonton. Ternyata seorang Rasman jinak kepada pawangnya, singa jinak kepada pawang. Saya jinak di bawah pimpinan Pradi Bersatu. Ya, Pak Lecu tadi. Jadi Aman nggak? tidak. Saya ini belajar ilmu komunikasi. Pertama, public speaking harus jelas, harus lihai, harus menjadi komunikator yang aktif, yang bagus. Yang kedua, dalam teori komunikasi, Nih, ketika maaf, kita mundur dikit. berbicara, maka Kiri lawan dikit. bicara kita mesti concern ke kita. Ah, sip. Harus dapat diyakinkan bahwa itulah kata-kata. Jadi kalau aman, saya bisa membentuk suasana. Nah sekarang memang saya rasa saya sudah ngomong, sudah didengar, ngapain juga saya mesti teriak-teriak. Sudah selesai. Nah jadi saya untuk minggu depan itu akan saya tanya, Saudara Hotman, sudah sehatkah? Sudah amankah? Jangan nanti di depan saya tanya tiba-tiba pingsan, kan jadi urusannya lain. Nah jadi saya sekarang jadi takut, jujur kami prihatin. Jadi itok saya Bro Marbun, rawat periksakan kalian kesehatannya. Kalau memang ada gula, obati dia secara baik-baik. Kalau memang dilarang keluar malam, beritahu aja, jangan keluar lagi, jangan lama-lama lagi di klub. Nah, kan sudah banyak duit. Saya kira itu. Oke. Bang, satu aja yang penegasan. Apa? Saya belum tahu rumusan hukum itu. Kalau kalian nonton Rakyat Bersuara iNews kemarin, Pak Fredrik Kunadi, Pradi Bersatu mengatakan semua saya masih bisa. Tetapi saya sangat nyaman dengan statement Mahkamah Agung. Saya baca di Detik mengatakan bahwa untuk membatalkan atau mengaktifkan kembali sumpah Rasman dan atau Firdaus menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi yang membuktikan. Perkara berapa lama itu kewenangan Pengadilan Tinggi. Biar itu di bawah kewenangan organisasi. Kami hanya menyampaikan tentang yang kami anggap ada kekeliruan yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Itu saja. Tapi kenapa menerima dengan hakim yang sama nih? Oh iya. Gini, kami kan tidak punya kewenangan. Kalian jangan lupa ya, ada dua pernikahan, cara orang menikah. Satu dia berpacaran duluan. Dalam ajaran Islam itu namanya ta'aruf. Dengarin. Ta'aruf. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang mau menikah itu ta'aruf, kenal mengenal dulu. Pacaran dulu, kayak Rahmat nih. Dia udah mau menikah, udah pinang dulu, baru menikah. Kalau pacaran dulu, dia udah tahu nih kenal mengenal. Ini perilaku laki-laki begini, dia nggak suka nih gini, dia suka gini nih. Kayak saya sama Bu Ade, kita pacaran ada berapa tahun. Sedangkan ada yang dia nikah karena dijodohkan. Nah, di situ kadang-kadang udah nikah, berantem, rampung lama-lama bisa saling mengenali. Kira-kira kami seperti itu, gitu loh. Tak kenal